Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, sehat walafiat. Tentunya nikmat-nikmat tadi harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatan nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu tips agar hidup kita berkah, agar kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, menjadi hamba yang diridhoi Allah, juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Tips yang pertama yaitu hati harus tulus. Apa maksud hati harus tulus di sini? Bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, nawaitunya semata-mata hanya ridho Allah yang dicari. Niatnya tulus, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintah kecuali untuk mencari ridho Allah dalam segala hal. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika beribadah, apapun itu ibadahnya, termasuk apapun aktivitas dan profesi yang kita jalani, baik itu misalkan dia seorang guru, atau dia seorang petani, dia pelaut, TNI, Polri, pejabat, tukang obat, gubernur, sampai tukang bubur, aktivitas yang dikerjakannya dari bangun tidur sampai tidur yang dicari hanya satu. Apa? Ridho Allah yang dicari. Hatinya tulus, penuh dengan kepasrahan total, ketundukan, semata-mata ridho Allah yang dicari. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah, yang perlu diingat dan dipahami,
bahwa Allah tidak melihat banyak hartanya. Allah juga tidak melihat banyak ilmunya. Allah juga tidak melihat banyak followersnya. Allah juga tidak melihat gelar pangkat dan jabatan. Allah juga tidak melihat banyak jemaahnya. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Sebagaimana hadis Nabi yang di awal. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik, jasad. Mau ganteng, mau cantik. Wala ila suwarikum, dan tidak dilihat bentuk rupanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hatinya. Hati di sini adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Itu yang harus menjadi tujuan kita, membersihkan hati. Dalam Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di sini ada hari kiamat, di mana harta, anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita singkat yaitu runtah. R, ria. U-nya ujub. N-nya nifak. Ta-nya takabur. H-nya hasud atau iri dengki. Para pengusaha yang dirahmati Allah, runtah atau penyakit hati yang barusan tersebut ya. Ria, ujub, nifak, takabur, hasud, iri dengki. Ya. Kita bersihkan agar hati kita benar-benar tulus mengabdi kepada Allah. Ya. Sekali lagi, apapun profesi kita, ya, yang dicari adalah ridho Allah. Ketika seorang suami mencari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga, tetap nomor satunya adalah ridho Allah yang dicari. Ketika seorang petani bekerja di sawah, mencangkul dari awal sampai panen. Begitupun pelaut ketika dia berlayar mencari ikan di laut. Begitu juga TNI Polri dalam rangka menjaga NKRI. Juga para guru, semuanya nawaitu yang dicari satu, ridho Allah. Para yang dirahmati Allah, Nabi bersabda yang artinya nanti di akhirat itu ada 3 golongan yang akan dipanggil menghadap Allah. Yang pertama adalah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Nanti si mujahid ini diperlihatkan pahalanya begitu banyak. Kemudian diantar malaikat menghadap Allah. Lalu Allah bertanya kepada si mujahid tadi, mujahid, pejuang perang, dulu kamu berperang melawan orang kafir, memanggul senjata, bertempur sampai mati. Apa tujuan kamu perang melawan orang kafir? Maka mujahid tadi menjawab, aku berperang karena Allah. Lalu apa kata Allah? Kazabta, engkau dusta. Kamu bohong. Betul kamu berperang melawan orang kafir. Tapi kamu hatinya tidak tulus. Kamu niat berperang ingin disebut orang yang hebat. Ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Ingin dikenang oleh manusia. Akhirnya kata Allah, malaikat, cemplungkan, lemparkan mujahid ini ke neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, yang datang menghadap adalah dermawan. Diperlihatkan pahala yang begitu banyak. Kemudian dibawa menghadap oleh malaikat. Dulu di dunia dermawan ini membangun masjid, majelis taklim, menyantuni fakir miskin, mengayomi anak-anak yatim, mengasihi. Sama ditanya oleh Allah. Orang dermawan,
dulu kamu di dunia, ya, berderma, membangun masjid, majelis dan lain sebagainya. Apa nawaitu? Ya Allah, aku niatnya karena Allah, ridho Allah yang dicari. Lalu apa kata Allah? Kazabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu dulu membangun masjid, menyantuni fakir miskin anak yatim, niatnya bukan karena aku, kata Allah. Tapi niat ingin disebut orang yang baik, ingin terkenal, ingin disebut orang dermawan, ingin disebut orang hebat. Karena niatnya bukan karena Allah, akhirnya apa kata Allah? Malaikat, lemparkan si dermawan ini ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga nih. Siapa yang ketiga di sini adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Orang yang menuntut ilmu. Sama ini gak ditanya oleh Allah. Setelah diperlihatkan paling begitu banyak. Apa tujuan kamu belajar membaca Al-Quran? Karena Allah. Apa tujuan kamu menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu agama? Karena Allah. Dijawab oleh Allah. Kazabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu belajar Al-Quran, ingin sebut orang yang alim, ingin sebut orang yang hebat. Kamu mengajarkan agama, mengajar di mana-mana, dakwah tujuannya dunia, bukan karena Allah. Na'udzubillah, summanillah. Ini mujahid, dermawan, orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, ketika tujuannya bukan karena Allah, bukan ridho Allah yang dicari, akhirnya dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah, summa. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita luruskan niat. Ketika kita mengabdi kepada Allah, hati harus tulus, semata-mata ridho Allah yang dicari. Kita ikhlaskan niat kita, apapun sekali lagi profesi kita. Ya. Kalau kita sudah berbuat baik, jangan pernah diingat-ingat. Yang harus diingat bahwa kita berbuat baik adalah karena rahmat Allah, karena hidayah Allah. Begitupun ketika kita setelah bersedekah, jangan diingat-ingat, lakukan, lupakan. Ya Allah, aku telah bersedekah, itu karena rahmat dan hidayahmu. Jangan pernah mengingat-ingat kebaikan. Justru ketika kita melakukan kebaikan, yang diingat itu semua adalah karena rahmat Allah, karena hidayah Allah, karena pertolongan Allah. Mari kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Baik itu dari riya, ujub, sum'ah, takabur, sombong, iri dengki. Kita bersihkan. Ya. Oleh karenanya, sebaiknya dalam berdoa, tidak ada salahnya kita minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang tulus. Kita minta kepada Allah agar dibimbing, agar hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang selamat. Ya. Karena sekali lagi yang Allah lihat apa? Hatinya. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi tazkirah, peringatan bagi kita. Bahwa mulai saat ini, sekali lagi, Al-Fakir mengingatkan khusus untuk diri sendiri. Umumnya pada para pemirsa, para jemaah, mari kita bersihkan hati kita. Mari kita luruskan niat kita. Bahwa apapun yang kita perbuat, ridho Allah yang mencari. Hati harus tulus agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang betul hidayah dari Allah. Yang salahnya adalah kebodohan dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.